Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fikri, NIM T 2018 Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab Toharoh dengan menggunakan metode pembelajaran yakni metode ceramah. Di sini metode ceramah sendiri merupakan cara penyajian atau penyampaian bahan yang secara lisan dari seorang pendidik ke peserta didik. Jadi tujuan metode ceramah ini agar pendidik memilih dan menentukan metode ceramah dengan mempertimbangkan bahwa bahan pendidikan yang disampaikan bersifat informasi atau informatif, yakni konsepsi, pengertian, prinsip-prinsip. Di sini banyak dan luas serta penemuan yang bersifat langka dan luas. Di sini adanya metode ceramah. Yang pertama yakni adalah peserta didik benar-benar memerlukan penjelasan dari pendidik karena adanya bahan pelajaran baru atau informasi baru untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua yakni pendidik merupakan pembicara yang semangat dan memotivasi peserta didik untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga yakni kelas. Kelas yang diajar dalam sejumlah besar sehingga memungkinkan untuk digunakan dengan metode lain. Yang keempat yakni pengamatan waktu atau penghematan waktu, biaya dan juga peralatan. Kelemahan metode ceramah. Di sini selain ada alasan adanya metode ceramah, di sini juga ada kelemahan dan kelebihan. Yang pertama yakni adalah kelemahan. Kelemahan metode ceramah yang pertama yakni sulit untuk peserta didik yang tidak terbiasa mendengar dan mencatat. Yang kedua yakni menumbuhkan kejenuhan peserta didik, apalagi bila pendidik kurang dapat mengorganisasikan kelas tersebut. Yang ketiga yakni cenderung belajar dengan ingatan. Yang keempat, materi ceramah terbatas yang diingat pendidik. Yang kelima yakni kurang merangsang perkembangan kreativitas peserta didik. Selain kelemahan, di sini juga ada kelebihan. Yang pertama yakni efisien dalam pemanfaatan waktu dan biaya. Yang kedua yakni pendidik dapat menguasai arah pembicaraan seluruh kelas. Yang ketiga yakni dapat disajikan dengan mudah sesuai dengan keterbatasan waktu. Yang keempat yakni meningkatkan daya dengar dan pemberian wawasan dan juga menumbuhkan minat belajar seorang siswa atau peserta didik. Yang kelima yakni pengorganisasian juga lebih sederhana. Baik, selanjutnya langsung kita bahas tentang bab toharoh atau bab wudhu. Dalam wudhu yang pertama yakni adalah niat. Niatnya itu membasuh wajah. Niatnya itu boleh pakai bahasa Jawa, Indonesia, Madura, itu juga boleh. Contohnya begini, niat kaulah wudhu karena ngelang agia ada skeni fardu kan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Yang pertama yakni adalah niat. Niatnya itu membasuh wajah. Syaratnya itu yakni air menggenang di tangan. Air yang sudah menggenang di tangan itu sudah dianggap sah dan kita basuh kepada wajah kita. Basuhnya itu dari garis kepala, dari garis rambut yang ada di kepala sampai dengan dagu, itu panjangnya. Lebarnya dari tulang muda telinga ini apa ini itu satu kali sudah cukup. Syaratnya airnya menggenang ada di tangan. Contohnya begini, langsung saja. Sempurnanya itu pakai dua tangan. Air yang ada di tangan kita basuh satu kali sudah cukup. Wajibnya itu satu kali dan sunnahnya itu adalah 3 kali. Yang kedua yakni basuh tangan. Basuh tangan juga sama. Syaratnya air menggenang di tangan, lalu kita usap kepada tangan kita. Itu satu kali sudah cukup. Jika Anda suka tahajud di malam hari, maka sediakanlah air 1 gelas untuk berwudu. Itu sudah cukup. Karena syaratnya air harus menggenang.
dan diusap kepada tangan yakni 1 kali. Selanjutnya yakni basuh kepala, rambut yang ada di kepala. Rambut yang ada di kepala juga sama. Air menggenang lalu kita usapkan. Ya contohnya ini. Ambil air sedikit, lalu kita usap kepada rambut kita. Ini juga sah. Terkecuali rambutnya itu dipinggul. Contohnya wanita itu rambutnya kan sudah suka tidak diikat. Nah, itu diusap di pinggulnya, yang ada di pinggulnya diusap rambutnya, itu dianggap tidak sah. Karena sahnya itu rambut yang ada di kepala. Jika tidak ada rambutnya, maka kepalanya yang diusap. 1 kali sudah cukup. Wajibnya 1 kali dan sunahnya itu adalah 3 kali. Selanjutnya yakni telinga. Telinga ini diusap cukup 1 kali. Wajibnya 1 kali. Sunahnya itu 3 kali. Telinga ini dalam wudhu yakni sunnah. Selanjutnya yakni mata kaki. Tahu kan mata kaki? Nah, mata kaki ini yang ada di bawah ini 2 tulang yang ada 2 di kaki kita itu dianggap mata kaki. Kalau anak kecil masih belum tahu mata kaki, mata kaki, mata kaki. Nah, itu nggak tahu. Jadi mata kaki ini cukup diusap 1 kali juga. Itu wajibnya 1 kali. Sunahnya itu 3 kali. Jadi jika Anda suka tahajud pada malam hari, cukup siapkan 1 gelas air untuk berwudu. Syaratnya ya airnya menggenang, lalu kita usap. Itu sudah dianggap sah. Yang pertama yakni niat untuk membasuh wajah, yang kedua basuh tangan, yang ketiga yakni mengusap rambut, yang keempat yakni telinga, yang kelima yakni mata kaki. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.